Namo Buddhaya. Namo. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Dan saudara pemirsa yang berbahagia, kali ini kami sangat bahagia juga menjumpai saudara. Dan juga kami bahagia karena hari ini juga ada narasumber yang spesial juga seperti hari-hari sebelumnya. Dan Mimbar Agama Buddha kali ini dengan saya Duyanti SAGMPD, dan kita akan perkenalkan narasumber kita. Sebelumnya Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Narasumber kita kali ini Romo Marianto SAG, dan beliau akan mengetengahkan tentang tema menjadi upasaka dan upasika yang baik. Nah, sebelumnya Romo apa kabar? Baik. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini di studio ini, dan kali ini tentu saja akan bicarakan, tadi saya katakan, menjadi upasaka dan upasika. Mungkin sebagian dari sahabat atau saudara belum begitu mengerti ya apa itu upasaka dan upasika. Kemudian kalau nggak salah itu ada 4 golongan gitu ya. Tolong sebelum sampai kemana-mana kita mau dengar dulu apa itu upasaka dan upasika gitu, Romo. Silakan. Oke. Sebelumnya Sotihotu untuk pemirsa TVRI dimanapun berada, sebuah kesempatan yang berbahagia hari ini kita bisa berbincang-bincang tentang upasaka dan upasika. Iya. Banyak umat Buddha sudah mengenal tentang istilah upasaka dan upasika itu apa. Sungguhnya itu sudah umum bagi umat Buddha sebutan upasaka upasika. Tapi sebagian mungkin timbul pertanyaan, sebenarnya ada enggak aturan untuk upasaka upasika itu sendiri? Harus atau tidak? Iya, betul. Sebenarnya upasaka atau upasika itu adalah sebutan untuk pengikut umat Buddha, laki-laki dan perempuan. Gitu. Upasaka itu untuk laki-laki, sedangkan upasika adalah untuk perempuan. Sesungguhnya umat Buddha itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu adalah Pabajita dan Garawasa. Nah, ini yang kadang-kadang umat Buddha juga belum tahu ya, sebenarnya kelompok umat Buddha dianggap sama, sedangkan sungguhnya tidak. Ada 2 kelompok, satu adalah Pabajita, yaitu kelompok umat Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangganya menjadi Pabajita, yaitu terdiri dari biku, bikuni, samanera dan samaneri. Jadi kalau Pabajita itu memang tidak seperti umat awam gitu ya, Romo ya. Betul. Mereka yang kalau umat orang lain bilang yang sebagai rohaniawan Buddhis gitu ya. Betul. Sedangkan upasaka kelompok yang kedua adalah Garawasa. Garawasa itu dikelompokkan menjadi 2 lagi. Garawasa 2 lagi juga. Yaitu satu kelompok sebagai upasaka atau upasika, kelompok para perumah tangga, dan kelompok umat yang selibat. Artinya dia sebagai umat perumah tangga tetapi tidak menikah, seperti Atasilani atau Brahmacari. Jadi dikatakan 4 kelompok umat Buddha itu sendiri adalah kelompok para biku dan bikuni, upasaka, upasika, dan kalau dikembangkan lagi ada sebagian umat kita, umat Buddha itu yang menjalani Atasilani atau sebagai kehidupan pakai baju putih-putih, tinggal di wihara, tapi tidak bisa dikatakan sebagai Pabajita, tapi masih dalam kelompok upasaka atau upasika. Jadi kalau yang pakai baju putih, saya pikir itu juga termasuk kelompok Pabajita atau kelompok para biku-bikuni. Ternyata tidak dimasukkan. Karena yang dimasuk dalam kelompok Pabajita yang menjalankan sila minimal adalah 10. Sedangkan yang pakai baju putih disebut sebagai Brahmacari atau silacarini karena dia hanya menjalankan 8 sila. 8 sila. Silanya beda-beda ya antara umat awam. Silacarini tadi ya, silacarini, kemudian Pabajita. Kalau Pabajita berarti kita ngomongnya biku bikuni gitu ya, karena kan tidak atau semua orang samaneri, bisa ya. Biku, bikuni, samanera, samaneri berarti Pabajita ya. Terus tadi kalau Garawasa itu terdiri adalah dari upasaka, upasika dan silacarini atau Brahmacari. Nah tadi Romo sudah bilang tadi ada yang 8 sila. Jadi ini tolong dijelaskan nanti kan kita supaya tahu umat itu kok ada yang 8, ada 5, ada para biku itu kan lebih banyak lagi. Tolong dijelaskan. Sebagai umat awam, sebagai upasaka, upasika itu menjalankan 5 latihan sila. Tunggu. Kalau umat awam, upasaka, upasika 5 latihan sila ya. Betul. Kalau
Brahmacari atau Silacarini atau Silani Ya. itu menjalankan 8 sila. Oh, Setiap hari 8, gitu ya, menjalankan. Setiap hari itu Ya, setiap Silacarini hari. ya. Ya. Selama dia menjadi Silacarini gitu ya Romo ya. betul. Oke. Nah, itu yang disebut perbedaan sila yang dijalankan. Ya, kalau para biku Kalau berarti para lebih banyak biku lagi ya. itu tergantung dari mazhab yang ada. Oh, gitu. Saat ini Sang Buddha sebenarnya membuat sebuah winaya itu ada 227 untuk 227 biku untuk biku. dan 311 untuk Untuk bikuni. bikuni. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu menjadi 250 dan 350. Oh, ya, Tetapi itu kan, pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Ya, Ya, yang seperti penting itu tetap kelompoknya Pabajita tadi ya. Yang penting gini kelompoknya Pabajita supaya umat tahu bahwa nanti bingung ini ada Pabajita, ada Garawasa betul. gitu kan. Ada tadi apalagi upasaka, upasika. Ya. Kami semoga penjelasan ini kan umat menjadi lebih ngerti. Betul. Nah, sekarang karena Romo tadi kan mengatakan menjadi upasaka dan upasika yang baik. Kebaikan itu seperti apa? Atau kebaikan itu kadang-kadang orang hanya saya baik sebenarnya Bu, tapi kebaikannya itu menurut siapa kan nggak tahu. Baik. Semoga dengan nanti Romo menerangkan kan umat kita menjadi lebih tahu lagi. Baik. Apa yang dimaksud dengan upasaka? Upasaka itu sendiri pernah ditanyakan, pengertian upasaka ya. Ditanyakan oleh Mahanama kepada Sang Buddha. Mahanama Nanti langsung apa yang ya Romo dimaksud? ya? Ya, upasaka itu. Upasaka adalah kelompok umat Buddha yang menyatakan mendekat, menghormati, memuja Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itulah yang disebut sebagai upasaka. Dalam referensi Buddha Ghosa juga menjelaskan, siapapun yang pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta melaksanakan Pancasila dengan baik, disebut sebagai upasaka atau upasika. Oh, gitu ya. Jadi kelompok umat Buddha yang mendekat, memuja, menghormat kepada Tiratana, itu disebut sebagai upasaka atau upasika ya. Tunggu, gitu. Karena tadi Romo ngomong Tiratana, saya jelaskan dikit aja Saudara. Tiratana itu terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nanti kadang-kadang orang, apa ya Tiratana itu? Nah, supaya lebih jelas lagi, satu persatu kita terangkan. Dan tadi saya agak sedikit belum begitu mengerti tentang bagaimana yang dimaksud dengan mendekat. Kan tadi gitu ya Romo ya, mendekat, berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maksud mendekat itu secara fisiknya memang dekat atau mendekat seperti apa? Oke. Kata Budang Saranang Gacchami sebagai pernyataan ketika umat ingin berlindung kepada Buddha dengan kata Budang Gacchami, artinya pergi mendekat. Mendekat dalam pengertian di sini adalah mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Buddha itu sendiri dan Dhamma sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan sehari-hari dengan mempraktekkan Dhamma dan menyokong kehidupan para sangga dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di dalam literatur Theravada, upasaka bisa dikatakan umat sebagai upasaka adalah ketika dia sudah menyatakan kalimat tisarana dan membacakan Pancasila sebagai tuntunan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika umat itu sudah menyatakan Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, Duktiampi Budhang Saranang Gacchami, Duktiampi Dhammang Saranang Gacchami, Duktiampi Sanghang Saranang Gacchami, Tak tiampi Budhang Saranang Gacchami, Tak tiampi Dhammang Saranang Gacchami, Tak tiampi Sanghang Saranang Gacchami. Ketika umat itu sudah menyatakan dan mengatakan demikian, kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah aku pergi berlindung kepada Buddha, aku pergi berlindung kepada Dhamma, aku pergi berlindung kepada Sangha. Diulang untuk kedua kalinya dan diulang kembali untuk ketiga kalinya. Kenapa diulang sampai 3 kali? Mungkin dalam pertama mungkin dia belum tumbuh keyakinan, masih ada keraguan, maka diulang sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Pengulangan 3 kali itu berarti untuk menumbuhkan sebuah keyakinan, menyatakan berlindung itu bukan hanya sekali. Terkadang ketika kita mendengar, ketika dipanggilnya sekali, kita mungkin masih ada ragu. Benar enggak?
Ketika kedua kali, oh ya, ketiga kali tentunya tumbuh keyakinan yang kuat di dalam diri kita untuk meyakini Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri. Itu berarti sebenarnya sampai 3 kali itu untuk menumbuhkan keyakinannya terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Makanya sampai 3 kali gitu ya, Betul. Romo ya. Dan itu setelah itu baru dia dikatakan sebagai upasaka dan upasika. Ya. Nah, ini kan berarti kita sudah tahu nih perlindungannya. Jadi nanti ke arah yang baik tadi, Romo ya. Ya. Saya tetap ke arah yang baik, yang dimaksud yang baik itu apa? Kan tadi pergi mendekat udah Romo Betul. jelaskan. Mendekat artinya itu mendekat sebagai perlindungan. Nah, sekarang yang umat Buddha yang baik, terutama upasaka dan upasika yang baik itu yang seperti apa? Baik, ketika upasaka atau upasika itu sudah menyatakan berlindung, dia di dalam kehidupannya, di dalam Buddha Kusa juga menyatakan apabila upasaka itu sudah bisa melatih diri untuk tidak membunuh, menyakiti makhluk lain, tidak mengambil barang yang bukan miliknya, tidak melakukan perbuatan asusila, dan berkata yang jujur, tidak kasar, benar adanya, serta menghindari makanan atau minuman yang dapat melemahkan kesadaran, dan itu dipraktekkan dalam sebuah kehidupan sehari-hari, inilah yang menjadi dasar untuk bisa menjadi upasaka dan upasika yang baik. Di samping itu juga, upasaka dan upasika ini di dalam penghidupannya juga harus bisa menghindari sebuah pekerjaan-pekerjaan yang membunuh, menjual makhluk hidup, menjual daging, senjata untuk membunuh, ataupun menghindari penjualan racun. Ya, sebentar Romo ya. Ya. Satu persatu nih. Betul. Karena sekarang sudah ketemu nih. Ya. Kalau upasaka upasika tadi kan selain berlindung juga menjalankan sila yang dimaksud ya kan 5 sila. Jadi tadi yang Romo bicarakan itu berarti 5 sila ya Romo ya. Nah, sekarang dia karena upasaka upasika baru terpikir oleh saya. Kalau upasaka upasika kan umat awam ya. Betul. Dia harus memenuhi kebutuhannya karena nggak mungkin dia menerima dana dari umat gitu. Nah, itu berarti kan tadi udah ada mata pencarian termasuk yang Romo katakan. Tapi ya Romo ya, kadang-kadang yang namanya umat, yang namanya manusia itu ada kalanya agak terperosok gitu, mata pencahariannya kurang tepat. Kan kita harus menjadi mata pencaharian yang baik. Trik apa yang harus kita lakukan supaya dia itu selalu mendukung dirinya untuk selalu ini loh yang baik, saya harus melakukan ini, maksudnya ada pengertian bahwa dia harus mengikuti apa yang diajarkan. Baik. Sebagai umat dalam kehidupan sehari-hari memang problematika kehidupan seiring dengan waktu, teknologi, apapun segala sesuatu itu dengan mudah, tetapi terkadang mental kita yang tidak siap. Ya, itu betul. Bagaimana untuk bisa mencukupi kehidupan kita dengan baik? Sang Buddha juga membuat sebuah rambu-rambu. Kita tidak boleh melanggar aturan yang ada oleh pemerintah. Itu pertama kali dulu harus kita terapkan di dalam bentuk usaha apapun. Kita jangan sampai melanggar aturan yang ada tempat kita tinggal. Ya, pemerintah pemerintah setempat ya. Betul. Karena kan pemerintah misalnya Indonesia dengan Thailand, dengan Singapura kan beda-beda. Artinya kalau kita di Indonesia harus mengikuti peraturan pemerintah yang ada di Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik. Di dalam pengertian pekerjaan yang tidak merugikan diri kita sendiri maupun makhluk lain, ya. Memang saat ini godaan pekerjaan itu kadang banyak sekali orang yang maunya instan, ya. Betul, Romo. Sehingga tidak ada sebenarnya sesuatu yang instan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Segala sesuatu harus proses. Kita harus bisa melihat bahwa senang, sedih, susah itu silih berganti. Tidak ada sesuatu yang terus berkelanjutan. Berlanjutannya, Romo. Sebentar, Romo. Romo sampai di sini dulu, jangan kemana-mana dan tolong ditahan dulu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami di TVRI Jambi dengan Romo Marianto SAG, dan kali ini membawa tema menjadi upasaka dan upasika yang baik. Romo tadi sudah menjelaskan sampai pada sekarang kan zaman instan, kadang-kadang orang tuh terjebak oleh mata pencaharian yang salah, anggap aja seperti itu ya. Karena kalau kita jabarkan itu panjang kali lebar gitu kan. Betul. Nah,
sebenarnya apa sih rambu-rambu yang benar-benar harus kita stop loh, mata pencarian salah itu akan membuat kita menderita, keluarga kita menderita kan gitu ya. Bahkan nanti lingkungan kita juga ikut-ikutan kayak tidak kondusif. Jadi kita kayak seperti penyakit ini, walaupun secara materi tidak sakit tetapi secara batin kan penyakit gitu, Romo. Ya, gini, kalau kita bisa mempraktekkan sila dengan baik, Pancasila dengan baik sebagai norma kita yang paling dasar, terus ya. kita juga hendaknya, maka pentingnya kita pergi ke wihara dengan menyokong sangga, dengan diskusi dengan sangga. Tentu kita akan bisa diingatkan, karena kita menyokong sangga, sangga adalah punya salah satu tugas adalah ketika umatnya melakukan hal-hal yang tidak baik, tentunya bisa dicegah. Tentu kita ketika kita mendengar ucapan dari orang-orang yang punya kualitas batin itu bisa menggerakkan kita. Sangat disayangkan sering sekali kita sulit sekali untuk bisa ketemu dengan sangganya. Terus kita ada apa ya, kadang-kadang mau datang ke wihara tuh kayaknya rasanya sendiri, segan iya. gitu. Kan saya sudah berbuat baik, betul. Saya sudah melakukan ini, yang penting saya tidak melakukan yang ini. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya Ramo perbuatan baik seperti apa. Bahkan kalau kita nggak pernah ada yang ngasih tahu kan kayak keran ditutup terus lama-lama airnya kan tumpah-tumpah. Nah, kalau ketemu para biku, tapi ini maksudnya belum begitu, umat itu belum begitu mengerti bahwa ini penting gitu ya. Makanya kita sebagai umat Buddha hendaknya ketika hari Minggu setelah kita punya luang waktu, bahkan sekarang sebenarnya untuk bisa mendengar ceramah-ceramah itu tidak harus datang ke wihara. Bahkan dengan zaman teknologi ini bisa lihat YouTube, bisa lihat apa, bahkan sharing dhamma secara online juga cukup banyak. Itu pun interaktif ya. Itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kita dengan 1 minggu kita kerja, tentu batin kita juga butuh makan. Batin kita makanan adalah dengan siraman rohani, dengan diskusi, dengan berbicara dengan orang-orang yang punya kualitas batin akan membuat batin kita menjadi lebih baik. Itulah untuk bisa menjadi upasaka dan upasika yang baik dan kalau benar nggak ada itu kesadaran sendiri. ya nggak bisa ya Romo. Nah, untuk menjadi upasaka dan upasika yang baik, saya mau tanya nih Romo, kalau kita ngomongin upasaka, upasika zaman Sang Buddha, itu ada enggak sih upasaka dan upasika? Karena kan zaman Sang Buddha itu kebanyakan sudah ketemu Sang Buddha jadi biku. Betul. Gimana? Ada banyak, enggak? ada. Upasaka pertama itu Tapusa dan Balika, seorang pedagang. Dia yang memberikan persembahan tepung dan madu kepada Sang Buddha pertama kali setelah Pertapakutama mencapai Buddha. Itu adalah upasaka pertama kali ya. Dia yang menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dhamma karena pada waktu itu belum ada sangga. Jadi 2 ya Romo ya? 2. Baru ketika Ayah Yasa dengan Mama Yasa dan istrinya itu baru menyatakan sebagai upasaka dan upasika yang lengkap, menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Kenapa karena waktu lengkap itu ini? Waktu Tapusa dan Balika belum terbentuk sangga. Tapi ketika Ayah Yasa, Ibu Yasa dan istri, mantan istri Yasa itu baru lengkap dengan sangga. Itu adalah upasaka pertama kali. Karena bikunya sudah lebih dari 5 atau 5 gitu ya, betul, sudah terbentuknya sangga. Dan upasaka yang cukup banyak adalah setelah keluarga dari Tapusa Yasa, yaitu Raja Bimbisara. Waktu itu kerajaannya dengan rakyatnya, ketika Sang Buddha datang menemui Raja Bimbisara, itu ribuan rakyatnya menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dari sekian banyak upasaka, saya hanya contoh salah satu dikit saja lah ya, yaitu Kucutara. Kucutara adalah seorang upasika yang utama dalam pengetahuan luas. Walaupun dia seorang pembantu, walaupun dia seorang pelayan, walaupun dia memiliki cacat fisik, Kucutara adalah salah satu upasika yang utama. Bahkan Sang Buddha mengatakan, andai kan punya anak perempuan atau adik perempuan, minimal jadikanlah seperti Kucutara. Itu yang dikatakan oleh Sang Buddha, karena pengetahuannya. Kucutara itu bisa mendengarkan khotbah Sang Buddha. Setelah dia mendengarkan khotbah Sang Buddha, bisa disampaikan untuk Ratu Samawati, ya. Bahkan 500 dayang-dayang yang lain pun mendengar khotbah dari Kucutara itu bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi itu nggak mendengarkan khotbah dari Sang Buddha, tidak. Justru mendengarkan khotbah dari Kucutara saja sudah bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi saya berpikir Romo, Dhamma itu
untuk menjadi orang Buddha yang maksudnya mengerti dengan Dhamma dengan baik dan dipuja oleh Buddha bukan karena kelengkapan fisik gitu ya, karena tadi katanya kan iya. Ada cacat gitu lah maksudnya, tetapi itu kecerdasan apa namanya batin yang luar biasa itu sebenarnya lebih terpuji gitu. Betul. Ya Romo dari situ. Berarti pertanyaan berikutnya sudah agak terjawab ini Romo, karena saya mau bertanya gini, kalau gitu apakah kalau memang ada upasaka upasika, apakah ada yang mencapai tingkat kesucian karena mereka kan berumah tangga gitu maksud saya Romo? Oh banyak di ya? zaman Sang Buddha. Anatapindika sebagai upasaka penyokong utama itu sudah mencapai tingkat sucian yang termasuk di Mahanama ya. Mahanama itu adalah raja yang menggantikan Raja Sudodana, itu juga upasaka ya. Bahkan dikatakan Mahanama tadi sudah dikatakan, apa yang maksud dengan upasaka? Mereka yang pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha adalah sebagai upasaka. Itu pertanyaan dari Mahanama. Oh, ya? Nama juga yang betul. bertanya. Terus ada juga ada Samawati, itu juga istri seorang raja, dia juga upasika, dia juga mencapai tingkat kesucian. Ada Wisaka. Wisaka juga ya. Itu juga itu mencapai. Kayaknya Wisaka paling terkenal ya Romo. Ya, betul. Wisaka adalah upasika utama di dalam menyokong. Ada Jiwaka Kubara. Jiwaka adalah yang selalu melayani Sang Buddha di dalam ketika dia sakit. Itu juga mencapai tingkat kesucian. Cukup banyak upasaka dan upasika yang bisa mencapai tingkat kesucian di zaman Sang Buddha. Oh, jadi umat Buddha juga semuanya juga perlu tahu bahwa menjadi upasaka upasika itu bisa mencapai kesucian gitu ya Romo ya. Dan tetapi kan ada tingkatannya ya. Kalau untuk upasaka dan upasika, kesucian yang bisa dicapai yang pertama pasti adalah Sotapanna. Ketika dia sudah masuk ke dalam Sakadagami, biasanya upasaka itu tetap akan meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi biku. Gitu. Jadi kalau memang itu karena mungkin kemelekatan mungkin Romo ya. Tidak. Kalau di upasaka itu kan 3 belenggu batin yang dipatahkan sehingga dia mencapai Sotapanna itu tidak ada lagi keakuan di dalam diri. Tidak ada keraguan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha dan tidak lagi percaya dengan tahayul. Oh, berarti keyakinannya sudah kuat 3 belenggu ini sudah bisa dilenyapkan, seseorang bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Yang pertama berarti ya. Belenggu yang keempat yang dilemahkan, dia tidak memiliki nafsu indria. Makanya dia harus meninggalkan kehidupan rumah tangga karena sudah tidak tertarik lagi karena dia sudah tidak. Artinya nggak tertarik dengan suami istri gitu ya. Iya, karena tapi dia sudah melemahkan ya, bukan melenyapkan ya. Iya, melemahkan. Tapi bukan berarti kan beda Romo, tidak tertarik bukan berarti dia meremehkan, beda ya Romo ya. Karena kadang-kadang tidak tertarik lagi nih, aku berarti mau cerai nikah lagi, bukan maksud saya tanda kutipnya bukan dia tidak tertarik Pak, tapi mau memilih orang lagi, tetapi tidak tertarik mau menempuh kehidupan suci gitu berarti ya Romo ya. Makanya dia dikatakan bahwa ketika upasaka ya, dikatakan upasaka yang baik itu sendiri ketika keyakinannya sudah tidak tergoyahkan lagi. Nah, mungkin timbul sebuah pertanyaan sederhana, ciri dari orang yang telah mencapai tingkatan Sotapanna itu sendiri, yaitu sudah bisa melaksanakan Pancasila itu dengan baik. Ya, dia sudah sama sekali tidak menyakiti makhluk lain. Otomatis dari dalam sudah, dirinya di dalam dirinya sudah ada pengendalian yang hebat. Sekecil apapun dia sudah bisa menyadari tidak akan menyakiti makhluk lain. Tidak akan mengambil barang yang bukan miliknya. Tunggu Romo, baru 2 itu. Maksud saya gini, tidak melakukan itu karena memang dia sudah punya rem atau memang disuruh ingat ya. Tapi sudah muncul di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa segala sesuatu itu proses dengan apa adanya. Dia sekecil apapun ya, sekecil apapun dalam pengertian di sini adalah makhluk yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Betul. Bukan berarti dalam air nanti kita tidak lihat ada katanya bakteri kita rebus, kita membunuh. Tidak. Tapi dalam pengertian makhluk yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Itu sudah tidak ada keinginan untuk menyakiti atau membunuh. Artinya itu tumbuh dari dalam dirinya, memang dia sudah tidak ingin itu menyakiti. Harus tumbuh di dalam pengertian dia menyadari bahwa apa sih untung dan ruginya, tidak ada manfaat ketika dia lakukan, maka dia tidak mau. Dan pengendalian diri inilah yang menyebabkan dia bisa tahapan pesucian itu sendiri. Tidak ada keraguan terhadap Buddha dan Dhamma dan Sangha ya. Artinya Dhamma sebagai praktek kehidupan sehari-hari dia lakukan benar-benar. Tidak ada, maaf ngomong mungkin mencari, bahkan dikatakan mencari
guru lain Ya, untuk sebagai perlindungannya, tapi Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai pelindung dalam kehidupannya. sudah pakem lah ya, Ya, itu betul. memang pakem. Saya hanya berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan sila itu benar-benar sudah memang Sudah dia sempurna sadari dia gitu ya, dilakukan. sempurna. Bukan Itu karena dari untuk orang mengetahui lain. secara sederhana upasika atau upasaka yang telah mencapai tingkat-tingkat Kesucian pencapaian itu ya. atau kesucian dalam Iya, pengertian di sini. Bukan berarti kita umat biasa. Ini sering kadang wah hanya untuk para biku, tidak. Tidak, ya. Banyak. Bahkan upasika itu baru umur 7 tahun ketika mendapat sebuah pertanyaan kepada Sang Buddha, dia bisa mencapai tingkat sucian karena ini pemahaman. Pemahaman. Ya, dia sebuah Bukan pertanyaan karena sederhana. umur berarti Romo ya. Tidak mengenal umur. 7 tahun banyak, ya. Upasika-upasika yang bisa mencapai. Waktu itu diberikan sebuah pertanyaan yang sederhana kepada Sang Buddha. Hendak kemana kamu, nak? Tidak tahu, Bante. Ya kan? Ya, Ketika ya. ditanya hendak kemana, tidak tahu. Dari mana kamu, nak? Tidak tahu, Bante. tahu. Apa yang kamu tahu? Itu yang ku tahu, Bante. Ternyata anak ini memahami bahwa ketika pertanyaan Sang Buddha, dulu kita terlahir dari apa? Tidak tahu. Setelah kematian kita mau jadi apa? Tidak tahu. Dia sudah mengerti Dia sedalam sudah bisa itu memahami ya. sejauh itu. Akhirnya dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna ketika dijelaskan oleh Sang Buddha. Ya, sesungguhnya Sang Buddha sangat sederhana menjawab pertanyaan itu. Kalau kita ingin lihat dari mana, berarti kita harus tahu saat ini kita jadi apa. Karena saat ini adalah proses bagian dari kehidupan yang lampau. Nah, kalau ingin lihat yang akan datang, lihatlah apa yang sudah kita lakukan saat ini. Kalau hal-hal yang baik yang kita lakukan, sesuatu yang baik. Tapi kalau saat ini yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak baik, ya yang dilihat saat ini. Oh, jadi kehidupan kayak cermin ya Romo ya. Betul. Dulu saya seperti apa, berarti kehidupan sekarang ini menjadi Ya, sebagai acuan, ya, acuan barometernya, betul. Tapi kalau nanti kita mau seperti apa yang akan datang kehidupannya, berarti harus juga kita lihat ada, saat ini apa yang kita lakukan. Ini berarti umat Buddha juga sudah harus berpikir bagaimana melakukan sesuatu yang baik untuk Ya. kehidupan yang akan datang. Berarti bener lah, ini tema ini sangat cocok Betul. untuk upasaka upasika supaya mengerti bahwa apa yang akan dilakukan sih nanti masa depan, dan bahagianya kita ternyata umat awam pun bisa menjadi Mencapai tingkat sucian, bahkan bisa memahami. Ini kan sederhana sebenarnya pemahamannya. Dan Ketika kita bisa menyadari apa yang kita lakukan saat ini adalah mendorong untuk kita yang akan datang. Nah, apa yang sudah terjadi janganlah disesali karena itu sudah terjadi. Tetapi apa yang belum terjadi tidak boleh kita takutkan karena itu belum terjadi. Saat ini adalah saat yang terbaik menjadi upasika, menjadi upasaka yang baik dengan mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Romo, itu jelas sekali ya. Ya. Kita nggak usah pakai kesimpulan karena Romo belum menjelaskan dengan sangat luar biasa. Artinya umat Buddha juga sudah ngerti bisa menjadi suci, dan kesucian tidak dibatasi oleh umur atau fisik mau cacat seperti Betul. apapun. Yang penting ada kesadaran. Terima kasih Anumodana Romo Terima kasih, udah hadir di sama-sama. sini dan memberikan pencerahan untuk kita, minimal pengertian dari pencerahan itu sendiri. Saudara dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga perjumpaan kita memberi manfaat yang luar biasa untuk saudara semuanya. Dan akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.